mengganjing hak angket itu eh, coba kita sebagai masyarakat menggunakan pendekatan nalar publik yang oke lah saya sebut sebagai ilmu pasti ya. Jadi kita menggunakan pendekatan kepastian karena untuk memahami hal-hal yang sifatnya teknis itu ya bagi masyarakat umum juga akan mengalami kebingungan. Jadi dan apa yang sebetulnya terjadi di pentas politik nasional ini tidak mudah bagi masyarakat untuk memahami apa yang terjadi ya. Jadi nalar publik akan menuntun pada satu kesimpulan bahwa satu kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa lolos kalau yang bisa membuktikan taruhlah begitu atau yang membawa bukti-bukti itu hanya minoritas dalam parlemen. Ini kan satu satu hal yang nalar publik tidak bisa menerima karena bisa kesimpulannya bisa begini, pasti kejahatan itu bisa lolos kalau mayoritas parlemen itu bersepakat untuk menyembunyikan kejahatan, kan bisa begitu. Jadi ilmu pastinya ala masyarakat, ala nalar publik ya akan sampai pada kesimpulan seperti itu karena nalarnya mestinya itu siapapun yang ada di parlemen, bahkan hanya satu partai atau satu anggota parlemen pun itu ketika melihat satu hal yang perlu diselidiki itu mestinya semua anggota parlemen sepakat untuk menyelidiki ya. Karena apa? Ya esensinya kan ingin menguak, ingin membersihkan apa yang terjadi dalam pemerintahan kan. Kalau misalnya kemudian tidak terbukti kan ya apa salahnya kan gitu. Artinya publik juga akan memperoleh hak informasi yang benar dari kalangan parlemen begitu. Ya itu dengan susah payah mereka merayu rakyat untuk memilih, tapi ketika dipilih kemudian seolah-olah menjadi terputus ketika masyarakat ingin mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dalam misalnya fenomena kecurangan dan sebagainya. Kalau itu dilakukan secara jujur, saya kira masyarakat juga akan menerima bahwa ternyata pemerintah bersih, tidak seperti diduga oleh sebagian anggota parlemen misalnya. Ini kan semua jadi diuntungkan, terutama masyarakat yang berhak untuk memperoleh informasi yang benar. Karena masyarakat akan sampai pada satu kesimpulan bahwa kejahatan yang atau kecurangan yang dilindungi oleh mayoritas parlemen itu bisa dianggap bukan kejahatan atau kecurangan, kan begitu logikanya. Sehingga banyak ada peristiwa yang menurut saya lucu dari, kalau tidak salah dari Partai Demokrat ya, yang rakyat Demokrat atau apa saya lupa. Rakyat tidak butuh hak angket, tapi butuh lapangan pekerjaan. Ini kan kalau meminjam istilahnya Gusmus ya gimana, negeri hahaha itu ya salah satu contohnya seperti itu ya, bahwa rakyat butuh pekerjaan, lapangan pekerjaan iya, butuh informasi yang benar itu jelas juga iya akan begitu. Nah, apakah misalnya menggunakan logika yang tadi disebutkan, rakyat tidak butuh hak angket tapi butuh lapangan pekerjaan,
Apa berarti rakyat tidak butuh informasi yang benar, kan begitu. Jadi saya tidak tahu apa namanya nanti sampai kapan hak angket itu bisa betul-betul bukan menjadi mekanisme politik saja, tapi memang betul-betul bisa memberikan hak kepada rakyat untuk memperoleh informasi yang benar. Jadi ya kita tunggu saja. Jadi kalau melihat perdebatan bahkan ahli-ahli hukum seperti Yusril ini, saya yang dulu sangat berharap sebagai ilmuwan tata negara yang flamboyan itu, akhirnya juga menurut pandangan saya itu terjebak dalam kepentingan yang sangat dangkal. Dalam hal ini saya masih berharap Pak SBY untuk memberikan satu pandangan yang coba lepaskan bahwa Pak SBY itu bukan bagian dari Partai Demokrat, tapi Pak SBY sebagai negarawan yang pernah memimpin bangsa Indonesia selama 2 periode. Kemudian coba Pak SBY memberikan wawasan kepada kebangsaan, terutama tentang hak angket ini. Salam konstitusi.